Tidak ada satupun di dunia yang bisa menyakiti hatimu tanpa persetujuanmu. Dalam hidup, kita seringkali merasa terluka atau kecewa oleh kata-kata atau tindakan orang lain. Namun, pepatah bijak mengingatkan, tidak ada satupun di dunia yang bisa menyakiti hatimu tanpa persetujuanmu. Ungkapan ini menegaskan bahwa, sejatinya, kendali atas emosi dan respons kita ada dalam diri kita sendiri. Makna persetujuan diri. Persetujuan di sini berarti kita memilih bagaimana merespons setiap kata dan tindakan yang datang kepada kita. Hal ini menunjukkan bahwa, sebenarnya, kita punya kendali penuh atas apa yang kita izinkan masuk ke dalam hati dan pikiran. Bila kita memilih untuk tidak memberikan ruang bagi komentar negatif, ucapan kasar, atau perlakuan buruk, maka semua itu tidak akan mengganggu ketenangan kita. Sebaliknya, ketika kita memutuskan untuk terlalu memikirkan perkataan orang lain, maka sesungguhnya kitalah yang membuka jalan bagi luka itu. Mengapa kita memberi persetujuan terhadap luka? Ada beberapa alasan mengapa kita tanpa sadar memberi izin bagi perasaan sakit hati untuk masuk. Kita bahas satu persatu. Mencari validasi eksternal. Saat kita terlalu peduli pada pendapat orang lain, kita menjadi rentan. Kebutuhan untuk diterima dan disukai seringkali membuat kita mudah tersinggung ketika komentar atau tindakan orang lain tidak sesuai dengan ekspektasi. Sulit menerima diri sendiri. Ketika seseorang merasa kurang percaya diri, ia cenderung mudah tersakiti oleh kritikan atau komentar negatif. Rasa tidak aman ini membuat seseorang bergantung pada penilaian eksternal, sehingga kata-kata orang lain lebih mudah menyakitkan. Ego yang mudah tersulut. Kadang-kadang, keinginan untuk selalu benar dan dihormati membuat kita mudah terpicu oleh komentar atau kritik. Ego yang rapuh membuat kita rentan terhadap respons emosional yang berlebihan. Melatih ketahanan diri, memahami bahwa perasaan sakit adalah pilihan memberi kita kebebasan untuk mengelola respons kita. Berikut adalah beberapa cara untuk melatih ketahanan diri terhadap pengaruh luar. Membangun penerimaan diri. Ketika kita benar-benar menerima diri sendiri, kita tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. Penerimaan diri berarti kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, dan itu cukup bagi kita tanpa harus memerlukan validasi dari luar. Mempraktikkan mindfulness. Menyadari pikiran dan perasaan kita dengan mindfulness membantu kita merespons situasi dengan lebih bijak. Alih-alih langsung bereaksi terhadap komentar negatif, kita bisa mengambil jeda untuk menenangkan diri dan berpikir jernih sebelum merespons. Membangun batas emosional. Melatih batas emosional berarti kita tidak mudah memasukkan setiap kata atau tindakan orang lain ke dalam hati. Ketika kita menetapkan batasan ini, kita bisa lebih fokus pada hal-hal positif dan tidak membiarkan komentar negatif merusak kedamaian kita. Mengendalikan ego. Ego yang terkontrol akan mengurangi keinginan untuk selalu terlihat sempurna. Dengan mengesampingkan ego, kita bisa lebih legawa menerima kritik tanpa harus terluka atau merasa terhina. Melihat pengalaman sebagai pelajaran. Alih-alih memandang kata-kata menyakitkan sebagai sesuatu yang harus dimasukkan ke dalam hati, kita bisa memilih untuk melihatnya sebagai pelajaran. Dalam setiap kata atau kritik yang datang, mungkin ada hikmah tersembunyi yang bisa membantu kita berkembang. Dengan memandang pengalaman tersebut dari sudut pandang positif, kita akan lebih kuat menghadapi segala bentuk komentar atau tindakan orang lain. Pada akhirnya, kita harus menyadari bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang mampu menyakiti hati kita tanpa persetujuan kita sendiri. Mengambil kendali atas emosi dan reaksi kita bukanlah perkara mudah, tetapi dengan latihan,
penerimaan diri, dan batasan emosional yang sehat, kita bisa menjaga hati dan pikiran tetap tenang. Setiap hari adalah kesempatan untuk memilih ketenangan di atas sakit hati, dan untuk menjadi tuan atas perasaan kita sendiri.